Kalau kita bicara soal piramida, pikiran kita pasti langsung tertuju ke piramida Giza di Mesir. Sebuah monumen megah yang jadi simbol kecanggihan arsitektur kuno, puncak peradaban yang kita kenal. Selama ribuan tahun, kita percaya inilah standar emasnya. Tapi, bagaimana kalau keyakinan kita selama ini keliru? Bagaimana jika piramida yang diduga tertua dan mungkin terbesar di dunia, lokasinya bukan di tengah gurun pasir Mesir, tapi tersembunyi di bawah Bukit Rimbun di Jawa Barat, Indonesia? Sebuah struktur yang diklaim oleh para penelitinya dibangun puluhan ribu tahun sebelum Firaun pertama meletakkan batu pertamanya. Ini bukan cuma soal tumpukan batu kuno. Ini adalah kisah tentang misteri yang berpotensi membongkar dan menulis ulang seluruh sejarah peradaban manusia. Sebuah klaim yang begitu heboh, sampai memicu perdebatan panas di panggung ilmiah dunia. Coba bayangkan, ada sebuah peradaban dari zaman es yang hilang tapi sudah punya teknologi dan pengetahuan untuk membangun monumen raksasa. Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah. Tapi inilah klaim yang dipertaruhkan di jantung Kabupaten Cianjur, di sebuah tempat bernama Gunung Padang. Apa yang sekilas tampak seperti bukit biasa, ternyata setelah diteliti menyimpan rahasia berlapis-lapis yang terkubur ribuan tahun. Kita akan telusuri bukti-bukti arsitektur canggih ini. Kita selami kontroversi panas yang meliputinya. Apakah di bawah bukit ini benar-benar terkubur sebuah piramida atau sesuatu yang lain? Dari jauh Gunung Padang memang kelihatan seperti bukit pada umumnya, hijau asri dan tenang. Tapi, begitu Anda mendaki ke puncaknya, keanehan mulai terasa. Anda tidak akan disambut tanah dan pepohonan biasa, melainkan ribuan balok batu andesit yang berserakan, tapi dalam pola yang terasa janggal. Batu-batu ini, yang dikenal sebagai kolumnar join atau kekar kolom, sebetulnya adalah batuan vulkanik yang terbentuk secara alami. Tapi di sini, posisinya tidak acak. Banyak di antaranya tersusun rapi, membentuk teras-teras bertingkat atau yang biasa disebut punden berundak, sebuah ciri khas situs megalitikum di Nusantara. Teras-teras ini membentang di area yang sangat luas, menciptakan pemandangan yang terasa sakral dan purba. Selama bertahun-tahun inilah pemahaman kita tentang Gunung Padang. Sebuah situs punden berundak megalitikum yang sangat besar dan penting, bahkan mungkin yang terbesar di Asia Tenggara. Masyarakat lokal pun sudah lama menganggapnya sebagai tempat suci. Tapi bagi para arkeolog, situs di permukaan ini, yang usianya diperkirakan beberapa ribu tahun, hanyalah puncak dari gunung es misteri yang jauh lebih dalam. Pertanyaan pertama yang muncul di benak para peneliti, apakah susunan batu ini murni buatan manusia di atas bukit yang sudah ada, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Batu-batu kolom ini punya panjang dan bentuk yang seragam, disusun seperti pagar, lantai, dan dinding. Ini jelas bukan formasi batuan alami yang acak. Ini, tanpa ragu, adalah sebuah karya arsitektur. Tapi, sampai sedalam apa karya ini? Dan pertanyaan inilah yang memicu salah satu penyelidikan arkeologi paling kontroversial di abad ke-21. Disinilah seorang ahli geologi Indonesia, Dr. Dhani Hilman Natawijaya, bersama timnya masuk ke dalam cerita. Antara tahun 2011 hingga 2014, mereka tidak hanya melihat apa yang ada di permukaan, mereka memutuskan untuk mengintip ke dalam bukit itu sendiri. Dengan memakai teknologi canggih seperti georadar, tomografi resistivitas listrik, dan pengeboran inti, mereka memindai apa yang bersembunyi di bawah teras-teras batu yang kita lihat. Dan temuan mereka benar-benar mengejutkan. Hasil pemindaian menunjukkan kalau di bawah bukit yang kita kenal sebagai Gunung Padang, terkubur struktur berlapis-lapis. Bukan cuma satu, tapi setidaknya 4 lapisan berbeda yang dipisahkan oleh lapisan tanah purba. Seolah-olah ini adalah proyek konstruksi raksasa yang dibangun bertahap selama ribuan tahun. Lapisan teratas yang kita lihat hari ini adalah yang paling muda. Di bawahnya mereka menemukan lapisan kedua dan ketiga yang menunjukkan susunan batuan yang lebih teratur dan rumit. Tapi penemuan paling menggemparkan ada di lapisan keempat, lapisan paling dalam. Inti dari struktur ini menurut mereka bukanlah bukit alami, melainkan puncak lava andesit yang telah dipahat dan dibentuk dengan sengaja.
Lalu muncullah klaim yang mengubah segalanya, penanggalan karbon. Tim peneliti mengambil sampel tanah organik dari lapisan-lapisan yang terkubur di antara bebatuan. Menurut klaim studi mereka yang dipublikasikan di jurnal Archaeological Prospection, hasil penanggalan karbon mengonfirmasi apa yang ditunjukkan pemindaian geofisika. Lapisan-lapisan itu punya usia yang luar biasa tua. Lapisan ketiga berusia sekitar 8.000 tahun. Lapisan kedua lebih tua lagi. Dan lapisan terdalam inti dari piramida ini diperkirakan berusia antara 16.000 hingga 27.000 tahun. Angka ini sulit untuk dicerna. Jika benar, ini akan menjadikan Gunung Padang puluhan ribu tahun lebih tua dari piramida Giza. Ini bukan cuma piramida tertua, tapi juga menjadi bukti adanya peradaban zaman es yang hilang dan sangat maju. Sebuah peradaban yang mampu melakukan rekayasa dan konstruksi monumental di saat manusia di belahan dunia lain dianggap masih sebatas pemburu pengumpul sederhana. Ini akan menulis ulang seluruh garis waktu peradaban manusia. Tentu saja, klaim sebesar ini tidak mungkin diterima begitu saja. Sejak dipublikasikan, klaim tim Danny Hillman memicu badai di komunitas arkeologi dan geologi global. Banyak ilmuwan arus utama yang sangat skeptis. Mereka berpendapat bahwa Gunung Padang pada dasarnya adalah bukit vulkanik alami, di mana puncaknya memang dimodifikasi oleh manusia untuk membuat punden berundak, tapi itu terjadi jauh lebih baru, mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Kritik utamanya tertuju pada metode penanggalan. Para penentang berargumen, hanya karena tanah di antara bebatuan itu berusia 27.000 tahun, itu tidak otomatis berarti bebatuannya disusun oleh manusia pada waktu itu. Bisa jadi itu hanyalah tanah tua alami dari bukit vulkanik tersebut. Mereka menuntut bukti aktivitas manusia yang jelas, seperti artefak, tulang, atau bekas pahatan pada batu di lapisan dalam, yang menurut mereka belum ditemukan secara meyakinkan. Seorang kritikus bahkan memberikan analogi yang tajam. Ini seperti kita mengebor tanah di bawah Menara Eiffel, menemukan tanah berusia 20.000 tahun, lalu mengklaim Menara Eiffel dibangun oleh manusia purba 20.000 tahun lalu. Argumennya jelas, usia tanah tidak sama dengan usia konstruksi. Kontroversi ini mencapai puncaknya pada Maret 2024. Jurnal ilmiah Archaeological Prospection yang sebelumnya menerbitkan studi tersebut melakukan sesuatu yang sangat jarang dan serius di dunia akademik. Mereka secara resmi mencabut publikasi tersebut. Dalam catatan pencabutannya, editor jurnal menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan besar dalam penelitian itu. Kesalahan fatalnya menurut mereka adalah bahwa penanggalan karbon diterapkan pada sampel tanah yang tidak punya kaitan langsung dengan artefak atau fitur apapun yang bisa diinterpretasikan secara meyakinkan sebagai buatan manusia. Dengan kata lain, klaim utama bahwa ada aktivitas pembangunan manusia 27.000 tahun lalu tidak didukung oleh bukti yang kuat menurut standar ilmiah mereka. Ini adalah pukulan telak bagi teori piramida purba. Dr. Danny Hillman dan timnya membantah keras pencabutan ini dan menyebutnya tidak adil. Jadi dengan dicabutnya satu penelitian, apakah semua misteri Gunung Padang selesai? Apa ini artinya tidak ada yang spesial di sana? Tidak juga. Justru drama ini membuat Gunung Padang semakin menarik. Coba kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Jauh sebelum piramida Giza ada, manusia di berbagai belahan dunia sudah mendirikan struktur megalitikum yang luar biasa. Lihat saja Göbekli Tepe di Turki, sebuah kompleks kuil dari pilar-pilar batu raksasa berukir yang dibangun sekitar 11.000 tahun lalu oleh masyarakat yang bahkan belum kenal pertanian. Atau Stonehenge di Inggris, di mana batu-batu puluhan ton diangkut dari jarak ratusan kilometer sekitar 5.000 tahun yang lalu. Situs-situs ini adalah bukti nyata bahwa leluhur kita punya kemampuan teknik, organisasi sosial, dan pengetahuan astronomi yang jauh lebih canggih dari yang kita kira. Mereka bisa mengerjakan proyek kolosal tanpa teknologi modern. Dalam konteks inilah kita seharusnya melihat Gunung Padang. Bahkan, jika kita mengabaikan klaim usia 27.000 tahun yang kontroversial itu, mayoritas arkeolog setuju bahwa situs di puncaknya adalah sebuah punden berundak megalitikum yang sangat besar dan penting.
Proses memindahkan dan menyusun ribuan balok andesit di puncak bukit itu sendiri sudah merupakan pencapaian teknik yang luar biasa untuk masanya. Pencabutan jurnal ilmiah itu memang meruntuhkan klaim spesifik tentang usia zaman es, tapi tidak menjawab pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya Gunung Padang secara keseluruhan? Apakah benar di bawahnya ada struktur buatan manusia lain yang lebih tua, meskipun mungkin tidak setua 27.000 tahun? Survei geofisika tetap menunjukkan adanya anomali dan kemungkinan ruang-ruang kosong atau struktur terkubur. Penelitian lanjutan yang rencananya akan dimulai lagi, yang melibatkan ratusan ahli dari Indonesia, diharapkan bisa memberikan lebih banyak jawaban. Maka pertanyaannya pun bergeser, bukan lagi, apakah ini piramida tertua di dunia, melainkan lapisan-lapisan sejarah apa yang sebenarnya tersembunyi di bukit ini, dan seberapa jauh ke masa lalu jejak manusia bisa kita temukan di sini. Misteri Gunung Padang masih jauh dari kata selesai. Di satu sisi ada klaim spektakuler tentang peradaban zaman es yang hilang, yang didukung data geofisika yang menarik tapi dengan penanggalan yang sangat diperdebatkan. Di sisi lain, ada pandangan ilmiah arus utama yang lebih hati-hati, yang melihatnya sebagai fenomena geologi alami yang dimahkotai oleh mahakarya arsitektur prasejarah yang usianya lebih muda. Jadi, apakah ini benar-benar piramida tertua di dunia? Bukti ilmiah saat ini, terutama setelah pencabutan studi kuncinya, mengatakan kemungkinan besar tidak. Tapi apakah ini hanya sebuah bukit biasa? Tentu saja bukan. Gunung Padang adalah sebuah kanvas raksasa tempat alam, dan manusia berkolaborasi untuk menciptakan sebuah monumen yang penuh teka-teki. Satu hal yang pasti, bukit di Cianjur ini menyimpan rahasia. Entah itu rahasia tentang peradaban yang hilang, atau rahasia tentang kemampuan luar biasa leluhur Nusantara beberapa ribu tahun yang lalu. Penelitian terus berlanjut, dan setiap lapisan tanah yang digali bisa jadi akan membuka babak baru dalam sejarah kita.